Ini dia GLS 600 Maybach Royal People ya. Dia bisa lari dari 0 ke 100 sekitar 4,9 detik. Ini harganya sekarang di kisaran 7 miliar rupiah. Kalau yang barunya itu sekitar 10 miliar lebih ya John ya. Wah, nggak muat John. Nggak muat nih. 2 bin bag nggak muat cuy. Tuh. Hip hop baby. Let's go! Apalagi mau dipikirin di atas mobil kayak begini ya? Cewek pasti udah banyak yang mau. Kerjaan pasti udah lancar. Apalagi sih? Kira-kira orang yang punya mobil Maybach gini masih stres nggak ya? Yo, what up people? Back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Masih buat di KRTV. Terima kasih buat Royal People, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan kembali mereview satu mobil ya. Reviewer KW kalau sudah turun tangan berarti mobilnya harus spesial Royal People. Yes sir. Kita langsung mulai ya. Di sebelah kiri gue sudah ada nih mobil yang sangat spesial Royal People. GLS 600 Maybach. Jadi kalau mobil lu masih Mercedes-Benz dengan tipe A, B, C, D, nggak ada Maybachnya, mohon maaf, izin, permisi, duduk aja nonton video ini, oke? Bercanda ya, nggak boleh baper, kan udah izin. Oke, ini dia GLS 600 Maybach Royal People ya. Meskipun sama base-nya itu kayak GLS 450, tapi ya banyak sekali perbedaan dari GLS 600 Maybach ini. Karena ada Maybachnya, betul sekali. Nanti akan gue jelasin satu persatu apa aja sih perbedaan dari GLS 600 Maybach ini sama GLS biasa yang lainnya itu. Kita bahas dulu sejarah tentang si Maybach. Mungkin dari beberapa Royal People belum tahu. Maybach ini John ya, nama aslinya adalah William Maybach, didirikan tahun 1909. Awalnya mereka itu bikin mesin pesawat Zeppelin, tapi karena kalah bersaing dengan Rolls-Royce ya, mereka juga saingan sama Rolls-Royce. Akhirnya mereka bisa dibilang bangkrut ya. Setelah bangkrut, Mercedes-Benz menyelamatkan si Maybach. Sebenarnya dulu si Maybach ini pernah kerja bareng sama Daimler John, tapi akhirnya dia diambil sama Mercedes-Benz di bawah naungan Mercedes-Benz ya. Jadi kalau Mercedes-Benz itu bos, Maybach ini bosnya bos gitu, Rebel. Langsung kita akan bahas nih GLS 600 Maybach, di mana pembelinya pasti sudah bukan orang biasa. Pembelinya pasti sudah bosan mungkin ya sama kemewahan-kemewahan sedan, karena duduknya itu kan kalau di sini duduknya lebih enak jauh dan pastinya lebih commanding kalau bawa mobil ini John. Dari depan kita mulai dulu eksterior dari Maybach ini. Langsung bisa dilihat dari grillnya cuy. Grillnya ini langsung beda. Grill kemewahan. Ada di sini dengan krom, melihatkan kelas dari Maybach tersebut ya. Ini ibaratnya John, kalau kena sinar matahari bisa teriak kalau kata ISO speed. Apalagi ya di grillnya ini ada tulisan Maybach. Terus di kap mesinnya juga, kemarin kalau nggak salah gue lihat Om Mobi sempat nge-review GLS 600 Maybach juga ya. Logonya masih Mercedes-Benz. Nah, yang ini logonya udah Maybach juga, keren banget sih. Grillnya vertikal ke atas gini ya, terinspirasi dari Rolls-Royce juga. Ada adaptive cruise control di sini, sensornya Johnnya gede banget. Terus di sini ada mesh-meshnya yang finishingnya keren banget ya. Ini kan generasi ketiga dengan kode bodi X167. Ini tahun 2022 by the way John ya. Kalau yang barunya lagi, yang udah facelift, perbedaannya nggak beda jauh ya dari grillnya, tapi kelihatan dari bagian fog lampnya sini John. Walaupun di sini nggak ada fog lampnya, di sini ada logo Maybachnya kalau yang baru ya John. Lampunya ini pakai multi beam LED seperti biasa. Kalau Mercy kasih lampu pasti multi beam LED, walaupun ada tipe yang lebih tingginya digital imaging, tapi yang di Maybach ini masih multi beam LED. Oke, ini tinggi banget, dia udah pakai air suspension. Nanti akan gue jelasin apa perbedaan dengan Airsus lainnya. Jadi kalau lu baru dapat warisan atau baru dapat jackpot arisan, hampir mirip ya. Ya kalau dapat dua-duanya, lu bisa beli Maybach ini daripada beli rumah. Karena rumah itu tidak liquid sekarang John ya. Ini harganya sekarang di kisaran 7 miliar rupiah. Kalau yang barunya itu sekitar 10 miliar lebih ya John ya.
7 miliar tuh bisa beli apa? Bisa beli rumah di Pondok Indah juga bisa satu. Rumah di Depok bisa dapat berapa tuh kalau tipe-tipe yang 40 meter persegi ya? Bisa dapat 10 rumah di Depok nih John ya. Asli. Nah, terima kasih juga buat TDA Koko Welly yang udah minjemin unitnya, walaupun hari ini malam ini akan diantar ke ownernya, sudah laku katanya cuy ya. Dan ownernya ya kayaknya sih bukan ABG karena beliau lebih suka katanya yang tipe polos. Di Maybach ini dia tuh ada dua tipe cat ya, yang polos atau lu ada stripingnya. Stripingnya ini ada yang warna silver sama gold. Kalau gua jujur, kalau gua kan pengen yang kelihatan flashy gitu ya. Kalau gua punya GLS Maybach, gua pasti ambil yang two tone gitu ya cuy. Tapi ya kalau lu udah punya duit banyak, udah out money, mungkin pengen lebih low key, lu bisa ambil yang tipe single tone seperti ini cuy. Nah, kita akan lihat mesinnya. Di kaca juga sudah banyak sensor-sensor di atas tuh ya. Oke, kita buka dulu mesinnya. Kita lihat mesinnya. Kita harus rogo-rogo lagi John. Nah, ini dia nih. Ini dia mesin dari GLS 600 Maybach ini dengan mesin 4000 cc. Yes sir, V8 biturbo. Terus dia punya 550 horsepower dengan torsi 730 Newton meter. Nah, dia bisa lari dari 0 ke 100 sekitar 4,9 detik. Kalau dikejar debt collector sih aman-aman aja nih ya. Tapi kayaknya pemilik mobil ini nggak mungkin dikejar debt collector ya. Mustahil cuy. Ya, kita tutup lagi. Gede banget mesinnya, sumpah. Rapi banget mesinnya, sumpah. Cakep. Oke. Tuh pelan-pelan. Nah, karena ini Maybach kita harus sayangi semua John. Nah, by the way ini dia speednya 9 percepatan ya John ya, Ninetronic. Alright, kita lihat ke bagian samping. Oke, kita langsung ke bagian samping dari Maybach ini John ya. Super gede dan panjang ini mobil ya. Panjangnya sekitar 5,2 meter kurang lebih ya. Kurang lebih 5,2 meter, bener-bener commanding banget, gede banget, melambangkan kenyamanan dari mobil ini John. Dengan velgnya, opsi yang ini ring 23. Kalau model yang baru itu setahu gua dia tipe velgnya itu udah model-model monoblock gitu yang nutup gitu. Tapi ini kan tahun 2022, tipenya dia lebih ke jari-jari. Tapi gue suka banget sih sama model velg kayak begini, melambangkan kemewahan John ya. Ring 23 dengan profil bannya yang ini 285/40, yang belakang belang ya. Yang belakang profil bannya 325/35. Berarti yang depan lebih tebel, tapi yang belakang lebih lebar, people. Terus dia juga udah all wheel steering dan juga ada teknologi dari suspensi yang ini. Ini nilai jual dari Maybach GLS ini John ya. E-Active Body Control, atau kalau orang awam taunya tuh bounce mode. Nanti dia bisa goyang-goyang. Cocok banget kayak rapper gua gini John ya. Harusnya gue punya Maybach begini cuy. Tapi ya kayaknya gue harus kasih link Saweria gitu ya, biar people bisa donasi untuk beli GLS Maybach gitu. Ingat, harus ada Maybachnya. Kalau GLS biasa sekarang juga bisa beli sih. Sombong ya. Kebetulan kan di TDH ini ada Maybach, ada Rolls Royce. Ini yang Phantom, ini yang Ghost. Ini nggak kalah mewahnya nih ya, Rolls Royce dengan si Maybach ini. Walaupun si Rolls Royce ini jauh lebih gede kelihatannya gitu John. Terus dia ada footstep yang seamless. Kalau dibuka dia baru keluar John. Nah, gila ini gede banget loh footstepnya. Tuh, lihat ya, gede banget nih. Kaki gue aja masih, tuh. Bener-bener lo bisa berdiri di atas footstepnya John. Dan ketika ditutup, dia akan otomatis masuk. Tuh, seamless banget ya. Dibuka, ada logo Maybachnya di sini. Maybach, pokoknya semua full Maybach di sini. Di sini juga ada logo Maybach. Keren banget sini, sumpah John. Ada roof rack-nya di atas, tapi kayaknya cuma buat pemanis aja gitu. Kita ke bagian belakang aja yuk. Ini dia penampakan bagian belakang dari GLS 600 Maybach. Cuma ada tulisan Maybach di sini ya. Logo Maybach, bukan logo Mercedes-Benz. Dan di sini ada GLS 600. Ini tipe fontnya juga beda ya sama GLS biasa John ya. Terus kurang lebih overall sama kayak GLS yang tipe biasa. Cuma gue pengen lihat lagi ya detailnya di sini. Wah, ini krom-kroman juga. Ini krom-kroman. Knalpotnya ada 2 yang di cover, tapi gue lebih suka nih kalau knalpotnya nggak dibelah 2 begini covernya John ya. Kalau covernya cuma bulat gini doang sih kayaknya lebih galak gitu ya, nggak perlu dibagi 2 begini. Sensor udah lengkap ya. Kita buka bagian dalamnya. Oh ya, ini penampakan kunci dari GLS 600 Maybach ini. Tuh, warna putih kayak albino ya, putih gini. Sebenarnya kuncinya sama kayak kunci Mercy generasi ini, cuma dia dibedain dengan warna putih ya. Kita buka, ada bisa ditendang dia. Kadang suka susah nih Mercy emang. Wih, Mercy gue juga agak susah nih. Buka. Nah, power kick door-nya suka
kadang-kadang sensornya tuh nggak ngedetect. Ini bagasi dari Maybach. Sebenarnya bagasinya gede banget, cuma gara-gara ada kulkas di belakang sini, jadi ya lebih sempit kali ya. Kita masukin apa di sini? Coba tes. Sebelum kita masukin barang, kita tarik dulu ini ya. Caranya begini, John. Ini ada sangkutannya, tali. Oh, harus diangkat dikit biar nyampe, cuy. Ini talinya disangkutin, dan di sini cover lagi satu di sini nih. Oke. Agak susah nih. Kayak gini baru kelihatan agak lebih lega ya, full kulit. Ada logo Maybach-nya lagi-lagi di sini. Terus di sini kita lihat ada apa aja. Nih covernya pakai chrome juga ya, cuy. Biasanya nih cover-cover ini cuma hitam biasa loh. Ini covernya udah full chrome. Pencetatan bukaan ininya juga udah di chrome, cuy. Chrome ini pakai karpet yang mewah banget. Oh, ini buat nurunin ketinggian. Kalau lagi bawa barang banyak, lu kurang pendek, lu bisa turun dari sini. Ada power pocket nih. Oh, ini turun. Oh, turun tuh, cuy. Nah, ini turun nih. Tadi gue turunin, ya langsung turun tuh ya. Nah, dia agak turun dikit tuh belakangnya tuh. Ya, ini ada power socket 12 watt. Ini ada P3K, bisa taruh sini. Semua full kain. Ini buat, ini buat naruh jaring di sini, John ya. Naruh jaring, cuma nggak ada jaringnya. Kurang lebih kayak begini. Kita bisa masukin apa nih? Masukin ini muat nggak ya? Kita tes seberapa gede bagasi dari Maybach ini. Wah, nggak muat, John. Nggak muat nih. 2 bin bag nggak muat, cuy. Tuh, 2 bin bag nggak muat. Ya, tapi biasanya kalau pemilik dari Maybach ini nggak bawa barang banyak ya. Dia pasti sudah punya mobil lain yang buat bawa-bawa barangnya gitu. Kita taruh lagi bin bagnya. Oke, kita tutup lagi. Di sini ada apa nih? Oh, buat towing ya. Ini buat towing, John. Ada di sebelah atas ini. Kita tutup lagi. Nah, dia tutup lagi. Ini ada sensor-sensor buat ngelok. Ini buat nutup. Pencet gini aja. Nah, tapi sebelum nutup, gue pengen kasih lihat ini dulu. Nah, gue mau ngasih lihat ini ya, John. Kemewahan di bagian cover belakang ini, John. Sumpah, ini mewah banget ya. Mewah banget. Ini hati-hati loh. Untuk pemilik Maybach ini, hati-hati kalau copot begini. PR juga nih kalau putus ya. Ini finishingnya sangat solid. Yang dilapisin sama kulit Nepal leather. Mewah banget. Wah, wanginya wangi-wangi kemewahan, cuy. Yes, sir. Kita tutup lagi. Oke. Ini penampakan stop lampnya ya. Ada 1, 2, dan 3. Oke, ada logo Maybach. Wipernya kenapa nggak logo Maybach ya? Kalau logo Maybach kayaknya lebih mewah lagi deh. Di sebelah sini juga ada logo Maybach-nya ya tadi. Kita masuk ke bagian yang dimana ownernya pasti banyak duduk di bagian tersebut. Sebelum masuk ke dalam, gue pengen muterin dulu nih GLS 600 Maybach ini, John ya. Ternyata ada baret juga ya, gila. Kalau baret-baret gini, kira-kira drivernya kena omel nggak ya? Ini ada baret apa nih kayak gini-gini ya? Waduh, sayang sekali ya. Tapi nggak apa-apa lah. Pastikan yang punya juga nggak peduli sama baret-baret. Cuma ini yang lainnya overall, walaupun ini tahun 2022 masih kinclong banget, John ya. Ini kan ada lampu nih, pas banget, kasih lihat tuh. Wow, mewah sekali, cuy. By the way, ini tingginya sekitar 2 meter dan juga lebarnya sekitar 1,8 meter, ya people ya. Kita mau masuk, tapi kayaknya kita masuk enakan di sebelah sana. Let's go. Oke. Kita masuk ke bagian paling mewah di mobil ini, John ya. Footstep-nya sangat lebar, jadi sangat mensupport bos untuk masuk ke dalam Maybach ini. Wah, ini sih bener-bener gokil, mewah banget, John ya. Suara-suara kemewahan dengan full Nappa leather dari depan, dashboard. Ini juga joknya Nappa leather. Ini konsol tengahnya juga Nappa leather ya. Tempat duduknya gila, ini mewah, semewah-mewahnya, keren banget ya. Di sini juga ada layar TV yang bisa diatur semuanya dari tablet ini. Tabletnya mereknya Samsung, tuh. Saya tinggal pencet radio, media, semua. Oke, matikan dulu. Nah, nanti kopi kanan ya. Oke, ini semuanya bisa diatur dari sini, John ya. Mau nyalain ventilated seat, terus juga mau aktifin massage-nya, semua bisa diatur lewat layar tablet Samsung ini, John. Ada fitur comfort di seatnya. Buka, tuh ada hot, relaxing. Tinggal lu pilih ya. Activating massage. Coba dulu ah. Kok kayaknya lebih enak daripada kursi pijat Xpeng gue ya. Coba ini ada aktif workout backrest. Apa nih bedanya ya? Di bagian punggung atas nih langsung diteken, enak banget. Wah, ini sih bikin relax lagi cuy ya. Tapi ya sudahlah, daripada saya nanti jadi tidak kerja ya, kita nggak nge-review. By the way, ini bisa ngatur semuanya pokoknya. Seat comfortnya juga bisa lo atur. Ini bisa dimaju mundurin lu bagian belakangnya nih, tegakin senderan belakang. Ini juga bisa dimajuin lo sini. Tuh, ini udah paling maju kayaknya.
Oh belum, dia bisa majuin di depan tuh. Nah, kalau pemilik punya pantat lebar bisa dimajuin lagi. Begitu juga dengan footrestnya di bawah ya, cuy. Headrestnya juga bisa diatur, semua bisa di save juga. Sama seperti yang ada di door trim, sama kegunaannya. Lumbarnya juga bisa diatur seberapa keluar lumbarnya. Plus di sini juga dapat ini deh John. Ini yang paling mewah. Lumbar pillow ya, ada tulisan Maybachnya. Yang pasti kulit juga John, kulit asli ini John, semua John ya. Gokil. Oke, kita matikan dulu. Bisa ngatur ambience light, ada 64 warna seperti biasa pada umumnya Mercedes-Benz. Ini juga kalau lo pengen butuh privacy yang lebih lagi, lo pengen blindin semuanya, lo pengen tutup semua ruangan di sini, tinggal pencet satu, close all. Dia bakal nutup semua. Semuanya langsung dikonfigurasi ke MBUX ini John. Tunggu, kayaknya agak lama karena dia loading dulu. Oke, sudah kembali lagi. Tadi sempat kita reboot ya. Kita keluarin lagi tabletnya. Ini bisa kontrol semua John ya dari tablet Samsung ini. Dari mulai apa namanya tadi, seatnya juga kita bisa atur apa namanya, recliningnya. Ini bisa sampai 43 derajat ya seatnya John ya, recliningnya. Kita buka dulu, kita cari ini buat tutup semua. Comfort, pergi ke comfort. Oke, ini biar fiturnya nyala semua, kita harus nyalain mobilnya dulu. Minta tolong Bapak Fikri, tolong dinyalakan mesinnya. Nah, oke. Sudah. Fitur ini dipakai kalau mobil ini nyala. Ini sudah nyala, jadi kita bisa atur semua dari ambience light, seat comfort. Tadi gue bilang semua bisa disetting semua di sini, walaupun ada tombol fisiknya juga. Kita akan coba tes sun blinds ya, kalau misalkan kita mau privacy lebih, karena di situ kameramen lagi ada, jadi nggak bisa di close semua. Dia ada sensornya, ketahuan mana yang lagi kacanya kebuka, mana yang kaca ketutup. Nah tuh langsung boom. Pacaran, selingkuhan bisa di sini cuy, nggak bakal kelihatan. Gelap banget ya. Udah gitu dia di kecepatan tinggi bisa mengurangi noise. Jakarta ini kan pusing ya. Atau kalau misalkan lagi diteriakin sama istri lu, Wah. tutup aja, kita masuk ke dalam GLS ini cuy, langsung aman semua. Dia udah double glass nih cuy, udah double glass deh John. Dia bisa sampai menahan kebisingan 65 dB kurang lebih cuy. Yes, kita masukin dulu semua. Nah, dia bisa diatur juga di tombol-tombol yang ada di pintu ini. Kita balikin lagi ya. Nah, dia langsung lock ya. Ini posisi berkendara gua masih banyak banget space-nya, jujur masih banyak banget karena ini 2+2 ya. Kalau GLS biasa kan masih ada tempat duduk di belakang. Kalau yang Maybach ini bener-bener privacy banget, 2+2-nya enak banget nih, bisa buat kita duduk santai. Gua udah pernah nyobain Rolls Royce, di compare sama ini nggak beda jauh, sama-sama enak. Bedanya kalau Rolls Royce itu kan sedan, jadi lebih pendek. Kalau ini gede, enak, tinggi, commanding banget, apalagi kalau nyetir di depan ya. Kita lihat fiturnya ada apa lagi di konsol tengah ini ya, kita buka. Nah, ini ada 2 buah cup holder yang gede, dan yang ini cup holder untuk champagne, gelas champagne khusus nih ya. Ada capitannya John. Jadi kalau lo mau ngajak cewek gitu minum champagne di sini bisa banget, nggak perlu takut tumpah karena udah ada cup holder khusus gelas champagne. Dan juga di sini cup holdernya yang gede ini bisa diatur panas atau dingin John. Ini bisa warm, wah ini dingin nih. Nggak bakal bisa mendidih, tapi ya cukup lah untuk panas. Ventilated seatnya juga bisa diatur lewat door trim sini John ya. Ini tinggal, bisa panas dingin jadi satu tuh. Nah, matiin dulu. Ini ngatur-ngatur tempat duduk juga bisa. Di sini ada tombol fisiknya, enak banget kalau ada tombol fisiknya ya. Ini ruang penyimpanan ya. Di sini juga, nah ini ada ruang penyimpanan juga John. Wah, ada parfum cuy. Emang cocok sekali Your Studio nih ya, buat orang-orang kaya, orang-orang sukses ya. Kita pakai dulu nih Your Studio. Cuma 189.000 John. Wanginya enak banget. Spray damkar. Emang cocok nih ya, orang-orang sukses pakai Your Studio. Langsung di check out people, link ada di deskripsi nih. Oke, cuma 189.000 aja, udah dijamin bikin cewek lepek-lepek. Lagi promo nih, promo Ramadan. Oke, kita taruh lagi ya. Ini ruang penyimpanan, ada ini nih, ada mejanya. Kita keluarin dulu mejanya ya. Ada 2 meja. Hati-hati guys, nih mejanya kayak di bisnis kelas punya nih, di pesawat John. Finishingnya keren banget. Ini dia meja dari GLS 600 Maybach ini. Cocok banget nih buat owner. Biasanya owner-owner ini kan punya bisnis yang besar ya. Dia bisa naruh laptop atau gadget-gadget doi ya. Di sini juga ada karetnya, jadi enggak licin kalau mau naruh laptop atau naruh barang di sini John. Enak banget ya finishingnya, buat makan juga enak ya. Memang ini Mercedes-Benz GLS 600 Maybach ini cocok banget buat eksekutif muda menurut gua. Kalau Rolls-Royce itu menurut gua cocoknya buat old money. Kalau Bentley itu buat old money yang masih suka sporty-sportyan, Bentley Bentayga. Kalau GLS Maybach ini menurut gua lebih cocok ke new money tapi yang nggak norak, atau eksekutif muda yang punya bisnis sukses. Ini cocok banget buat lu semua John ya. Nih, penampakan dari meja mewahnya. Kita tutup lagi. Bener-bener kayak di bisnis kelas ini. Asli. Oke,
tutupnya seperti ini. Aduh, hati-hati guys. Nanti ganti lagi kita ya. Nah, ini emang benar-benar solid, bahan-bahannya solid banget tuh. Dilapisin sama full kulit. Terus juga nih ada 4 buah USB port dan di sini ada wireless charging ya John. Kita coba tes. Nggak muat. Masa sih? Buat handphone apa ya? Pasti kan pemilik pakai handphonenya iPhone kan? Nggak mungkin pakai Android dong pemilik ini. Walaupun tabletnya Samsung, tapi rata-rata pemilik kayaknya iPhone deh. Oh, nggak boleh pakai casing guys ya. Wireless chargingnya nggak boleh pakai casing. Jadi harus kita copot casingnya, baru bisa pakai si wireless chargingnya. Ini semua full kulit John. Nggak ada kulit murah ya. Terus juga karpetnya ini tebel banget. Nih feel-nya sama kayak karpet Rolls Royce yang gua rasain kemarin. Enak banget. Kayaknya kalau sampai masuk ke dalam interior ini enakan copot-copot sepatu sih. Lebih asik ya karena lu bisa ngerasain langsung kulit ke karpet ini. Sumpah enak banget. Ruang penyimpanan di sini juga gede-gede banget ya. Ini buat naruh minuman. Terus juga ada apa lagi? Ya ini tombol fisik buat AC ya. Lu bisa ngatur AC sebelah kiri, sebelah kanan udah beda. Oke, kita lihat ke bagian yang paling mewah di sini juga. Ada kulkasnya. Beberapa varian ada piano black. Kalau yang ini warnanya coklat ya John ya. Merah dan coklat. Ya jujur izin. Gue kurang suka sama warna interior coklat tua begini yang agak merah. Jujur, gue kurang suka. Tapi itu balik ke selera masing-masing ya. Karena dia ada yang komen, lu emang punya duit bang, komentar-komentar nggak suka gitu kan. Ampun. Ya ini kita buka dulu kulkasnya. Nah ini buat taruh gelas champagne John di sini. Dan ini kita buka lagi kulkasnya. Kulkasnya bisa muat 2 botol biasa sama 1 botol wine di atas nih cuy. Nih. Ini minuman Amo. Apa nih yang beli mobilnya Arbi? Ini mobil udah laku ya? Udah laku ya? Pengen beli Arbi cuy. Buat bapaknya kali. Tapi ini ya, penampakan kulkasnya yang tadi mengganggu space bagasi belakang. Ya mudah-mudahan kulkasnya sering dipakai. Kalau nggak kepake ya sayang banget ya. Tapi kayaknya sih harusnya pemilik dari Maybach ini sering pakai kulkas ini. Ini penampakannya kayak gini. Ya. Ada speaker, katanya speakernya ini ada sekitar 27 dari Burmeister yang 3D. Ini high-end speaker dari Mercedes-Benz. Jadi katanya kualitas audionya itu udah kayak konser gitu ya. Kalau mau denger konser Justin Bieber, udah pasti ini ada panoramic roof yang sangat besar. Jadi lu bisa ngeliat pemandangan ke atas, ya bisa lihat langit. Ini juga ada kisi-kisi AC. Ini ada buat naruh jas lu ya, buat gantungan hanger. Ini ada lampu yang tinggal dipencet, lampu baca. Oke, sebelum kita pindah ke depan, jadi sekali lagi kita doa bersama-sama yuk. Yang di rumah, yang di kantor, yang dimanapun berada, yang nonton video ini, kita doa bersama-sama yuk ya. Gue doa dengan agama gue. Ini kan mungkin syutingnya akan diupload di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan yang nonton video ini kita bersama-sama berdoa ya Tuhan, tahun ini bisa dapat kebeli mobil impian kami ya Tuhan. Amin ya. Kita bawa positive vibes dulu cuy, ya enggak? Yang penting vibesnya positif dulu. Lu lihat nih, enak banget. Nggak usah mikirin apa ya. Apalagi yang mau dipikirin di atas mobil kayak begini ya. Cewek pasti udah banyak yang mau. Kerjaan pasti udah lancar. Apalagi sih? Kira-kira orang yang punya mobil Maybach gini masih stres nggak ya? Gue sih kalau punya mobil Maybach gini, kayak nggak bakal stres deh. Stres isi bensin nggak mungkin. Stres bayar cicilan juga nggak mungkin kayaknya. Tapi ya sudahlah. Semakin kaya kita, semakin banyak juga masalah kita. Oke? Ini tinggal dipencet, balik lagi. Let's go, kita ke bagian depan. Kita masuk ke ruang pengemudi depan Royal People. Ya, ini posisi saya berkendara. Ya, tapi kayaknya tadi tidak di-save, jadi agak maju dikit. Oke, beginilah posisi saya berkendara. Sangat-sangat commanding ya. Dengan kap di depan sangat besar Royal People. Ini juga instrumen clusternya sudah menyatu. Kita nyalain dulu mobilnya. Dengarkan suaranya. Mantap sekali suaranya ya. Ini cold start dari Maybach GLS 600 ini John. Coba kita gas sedikit ya. Gas sedikit. Tidak perlu teriak-teriak, tapi suara-suara kemewahan keluar dari mesin 4000 cc V8 itu John ya. Let's go, kita akan bedah satu-satu apa aja yang ada di kabin bagian depan dari Maybach ini. Kita matiin dulu suaranya, nanti kopi kanan ya. Oke, instrumen clusternya yang ini sudah menyatu. Oke, seperti S-Class pada umumnya. Dan GLS, ini kisi-kisi AC-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan ada 1 dan 2 di situ. Enak banget, masih banyak tombol fisik di sini. Kita bisa ngatur nih, kalau AC kedinginan lu bisa naikin derajatnya. Oke, terus juga ini buat ini matiin AC, hidupin AC, blower settingnya. Oke, ini juga bisa udara luar, udara dalam. Oke, juga bisa matiin hidupin AC di belakang. Ini ada ruang penyimpanan, John.
yang sangat besar, ada wireless charging, terus juga ada USB port, ini buat tablet, yang ini juga USB port lagi, ada 2 biji. Ada cup holder, ada power socket juga di sini. Nih cup holdernya, lagi-lagi cup holdernya bisa dipanasin sama didingin, ada 2 pilihan. Ini juga ada trackpad buat ngatur si instrumen cluster yang ada di tengah ini. Ini sih standar Mercedes-Benz ya, cuma dia biasanya tuh ada logo-logo Maybach-nya di sini, John. Yang ini belum kelihatan karena kita mungkin harus ke home dulu nih. Coba kita ke home dulu. Yes, mobilnya sudah. Kita lihat kamera 360-nya. Mobil gede banget sih, sumpah. Kalau nggak ada kamera 360 sih mampus yang bawa ini setir kayak begini, kayak bawa Rolls Royce, John, dengan sensor-sensor lengkap semua. Yes, ini buat sen sama wiper, lampu, dim-dim semua di sini ya. Ini trackpad. Nah, ini kan tadi gue bilang dia ada beberapa opsi ya untuk finishingnya. Kalau yang ini dia bukan piano black tapi dia lebih ke warna coklat. Oke juga sih. 3 warna, John, di sini, John ya. Ya sudahlah ya. Udah Maybach gini. Kita nggak mau berkomentar apa-apa. Yang pastinya ini kulitnya semua mewah ya. Ini bisa dilihat luxurinya itu dari finishing dashboard, door trim. Ini juga pilar-pilarnya sudah dikulitin semua, John. Ini atap ya, plafonnya dikulitin. Ini dikulitin semuanya. Semuanya full kulit, tidak ada yang tidak kulit. Sampai bagian bawah ini juga dilapisin sama kulit. Royal People ya. Gokil, ini keren banget sih. Sumpah keren banget ya. Gue sampai pusing ya. Ada logo Maybach di tengah sini. Ya ini buat trackpad tadi buat ngatur-ngatur infotainment MBUX terbaru dari si Mercedes-Benz ya. Banyak fitur-fitur juga di sini. Ini buat kamera 360. Ini buat banyak nih lane control. Terus banyak lah, ini ada radio. Ya standar-standar dari si Mercedes-Benz ya. Ini buat ngatur suspensi, kenyamanan suspensinya nih lu bisa atur dari sini. Ini juga bisa buat naik turun mobil. Ada 4 level ketinggian. Terus juga ini ada air suspension. Ini bisa diatur keras lembeknya suspensi dari mobil ini. Terus juga ini ada manual mode ya buat ngatur kecepatan. Terus juga ini ada bisa naik turun mobil, ini ada 4 level ketinggian. Ini ada stabilization control, ini ada hill descent control ya, John ya. Kurang lebih seperti ini. Ini lagi naik ya, tadi kepencet ya cuy ya. Menarik. Kita akan coba fitur ini dulu ya. Fitur bounce mode-nya, active body control-nya. Kita akan cobain dulu nih ya bounce mode-nya, bounce mode dari GLS Maybach ini, John. Gimana caranya? Pertama masuk dulu ke drive. Sambil injek rem, udah. Terus kita ke off-road assist. Oke, untuk mengaktifkan e-active body control ini, jadi kita harus masuk ke driving mode, Ke driving Maybach, kayak off-road. Baru kita bisa masuk ke sini ya tadi ya. Mana tadi tuh? Back. Ke vehicle, ke off-road assist. Ke off-road assist, baru kita free driving mode. Start, coba. Hihi. Pusing juga lo dalamnya. Hip hop baby. Let's go. Malam bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sendiri atau bobo sama papa? Let's go. Wih, anjay. Juga sih. Ini baru hip hop baby. Mundur juga bisa ya? Oh, mundur dia balik lagi normal. Oke. Menarik sekali ya. Keren sekali. Keren ya. Tapi pusing, jujur pusing ya. Biasanya itu dipakai kalau lagi kejebak di dalam lumpur gitu ya. Tapi orang gila mana beli mobil begini mau dimasukin ke dalam lumpur ya. Dan ini juga bisa benar-benar semuanya setiap ban tuh bisa naik turunin. Ini ada mode berkendaranya, ada comfort, ada curve, ada Maybach, ada sport, ada individual juga. Oke, kita tinggal pilih. Kalau Maybach nih, biasanya orang pakai yang Maybach. Kalau yang Maybach ini, jadi dia mengutamakan kenyamanan di tempat duduk belakang, John. Tapi kadang-kadang kalau di luar negeri ya, karena gaji driver itu mahal, mereka tuh tetap nyetir sendiri. Walaupun ini Maybach gitu. Jarang-jarang mereka kalau hire driver sana biasanya per event gitu. Nggak tiap hari ada drivernya. Karena mahal sekali ya. Ini tadi juga bisa dinaik turunin ya. Mana dia nih bagian setting, nih semua di setting. Ini ada active lane keeping assist biar mobilnya tetap ada di tengah jalur ya. Juga ada active brake assist, ada blind spot. Ini standar lah ya, nih standar dari Mercedes-Benz sekarang. Buat adjustment aja bisa diatur di sini ya. Nah, ini kalau car wash mode, parktronic off, rain sensor off, rear window wiper off. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang di offin sama yang sunroofnya ditutup langsung otomatis gitu ya. Terus juga pionnya langsung tutup. Terus juga ketinggian dari mobilnya langsung dinaikin kalau lu masukin car wash mode gitu, John. Nah, kita mau coba lagi nih ya, e-active body control ya. Oke, let's go. Oke, kita masuk ke D lagi, ke off-road. Nah, selain bisa bounce semuanya, dia juga bisa manual nih. Ini kayak ini depan diturunin. Nah, kalau kejebak di lumpur ya, dan lu butuh nurunin satu sisi doang, bisa nih. Belakang. Nah,
Tuh, bisa turun banget. Naikin lagi. Gitu. Kita naikin lagi ya tuh. Jadi dia bisa dinaik turunin tergantung kebutuhan kita. Ini tinggal pilih yang individual wheel control. Kalau yang tadi kan free driving Ini yang mode. bounce mode. Ini yang bounce mode tadi. Gitu guys. Jadi ini fiturnya banyak banget, sumpah ya. Jujur ini banyak banget fiturnya. Ya beginilah penampakan dari Maybach ini. Apalagi yang spesial dari ini menurut lo? Spesialnya harganya. Harganya spesial ya. Harganya juga spesial banget. Ya, ini juga sun visornya double ya cuy. Sun visornya double. Ya, ini bisa dicopot, taruh di sini nih. Yang ini bisa buat di depan gitu loh, John. Jadi ada dua sun visornya. Ini ada lampunya juga di sebelah sini. Coba dia otomatis nyala ya. Kita balikin lagi sun visor ya. Ini ada vanity mirror. Dia kalau buka vanity mirror baru lampunya nyala. Biasanya kan kalau model zaman sekarang dia udah LED. Ya, kalau ini masih lampunya putih. Kenapa lampunya putih? Ini lampunya warna apa? Lampunya kuning ini. Ini juga kuning. Ini juga kuning. Kenapa lampunya kuning? Karena katanya kalau orang kaya tuh lampunya warm white, John. Itu. Bukan lampu LED white gitu. Panoramic sunroof tutup, bisa dibuka panoramiknya ya. Itu kalau dibuka akan lebih terang pastinya. Dan juga ini ada seperti biasa pada umumnya Mercedes-Benz mau ngatur mau ngatur jok, bisa di sini ada 3 memory seat juga. Pendingin, pemanas. Pendingin pemanas. Nah, di sini ada pendingin pemanas. Kalau di Mercy lama gua itu belum ada. Kalau ini karena udah S-Class GLS Maybach, udah pasti harus ada semuanya. Setirnya juga mantap sekali guys. Kita mencium bau-bau kekayaan. Bau-bau uang, kecing. Walaupun di sini logonya masih Mercy, tapi ada tulisan Maybach di sini ya, dengan setirnya ini kayu mewah ya. Kalau Mercy biasa itu biasanya masih masih kulit gitu. Kalau ini udah kayu, John ya. Ya. Ini juga buat pengaturan lampu-lampu. Ini buat electric parking brake. Terus juga ini ada buat lampu juga, fog lamp. Di sini start stop engine-nya di sebelah kiri. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus setirnya juga udah tilt teleskopik juga. Yes, setirnya udah tilt dan teleskopik. Ini nyetirnya udah enak sih, jujur. Gue tadi pas nyobain udah pas banget ya. posisi nyetirnya. Dan yang sangat spesial ini guys, lu bisa lihat sendiri nih. Ada logo Maybach di kaki kita, ya. Jadi kita nginjek-nginjek nih logo Maybach nih, lo lihat nih ya cuy, gila. Di sini juga ada logo Maybach, ya banyak banget logo Maybach yang kasih lihat kemewahan di sini. Enak banget jumpa. Ya, seperti itulah kurang lebih. Ini ada ruang penyimpanan lagi. Dashboard. Di dashboard kiri. Juga di konsol tengah. Konsol tengah juga, ya mirip kayak Mercy pada umumnya. Ada port USB Type-C lagi. Ini Type-C semua ya. Udah nggak ada yang Type-C. bukan Type-C, semuanya Type-C. Ya, pasti yang punya mobil ini handphonenya yang terbaru dong. Flagship juga. Flagship juga, seperti mobilnya flagship, nggak mungkin handphonenya entry level. Ya, apalagi seri-seri lama gitu, John ya. Dan menurut gua untuk tahun 2022 sangat-sangat belum ketinggalan zaman. Walaupun umurnya udah 4 tahun, masih sangat-sangat fresh ini. Nah, ini setirnya, John ya. Ini ada buat tombol Tombol shift. shift controlnya. Ini kita lihat udah berapa nih kilometernya? 2.320 miles itu sekitar 3.700 kilometer. Ini masih rendah banget, low KM banget ya. Buat mobil udah 4 tahun, kilometer baru under 10.000 sih. Under 5.000 malah nih, under 5.000. Nah, ini buat pengaturan-pengaturan ya. Seperti biasa pada umumnya fitur di Mercedes-Benz ini kurang lebih sama sih ya. Bisa lihat media, bisa style juga diganti. Ini klasik, sport, progresif, tergantung selera aja. Kalau gue dulu waktu punya Mercy, gue selalu pakai yang klasik sih, karena menurut gue paling asik. Ya beginilah kurang lebih Royal People ya. Ini memang mobil yang sangat-sangat spesial, harganya juga spesial, dan juga untuk orang spesial pastinya. Sangat-sangat mantap dan mewah. Jadi dulu kalau nanti dapat uang warisan atau mungkin nanti dapat THR ya dari orang tua lu, kelebihan THR-nya bisa nih langsung beli aja GLS 600 Maybach. Di garis bawain GLS 600 Maybach, bawa sendiri. Izin. Ingat, jangan beli GLS-nya doang ya. Kalau masih GLS doang, yang harus ada Maybach-nya. di sini ada GLS doang nggak? Nggak ada. Oh, di TDA ini katanya nggak boleh ada GLS doang, harus ada Maybach-nya. izin ya. GLS doang berapa harganya sih? GLS tuh di 1,5, 1,8 itu udah dapat bagus sih. Kalau ini? Ini 6750. 67, hampir 7 miliar ya. Berarti lu beli GLS Maybach ini dapat 7 GLS biasa, 6 sampai 7 GLS biasa. Izin ya. Ini juga beda
duduknya beda, kulitnya beda. Ini pakai Napa leather ya, full kulit semua. Ini kelihatan mewah semua ya, keren banget, soft touch semua. Ini John ya, tombol-tombol door trimnya juga lengkap semua cuy. Gue udah gak bisa berkata-kata apa lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Next kita review mobil apa lagi, Royal People. Boleh komen, oke, follow Instagram gue juga @royricardo. Sebenarnya gue pengen nyobain mobil ini, cuma di daerah TDA ini jalannya sangat-sangat lebar, makanya kita ngeri gitu ya. Dan mobil ini udah laku, gue nggak enak. Ini karena buat Royal People boleh dipinjemin. Karena jujur, special review. Karena jujur ya, populasi dari GLS Maybach ini sangat sedikit di Indonesia. Bisa dihitung pakai jari ya. Pun nanti kalau punya duitnya belum tentu barangnya ada. Yes, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau barangnya ada, uangnya ada, silakan datang ke TDA. Oke, sekali lagi terima kasih buat Royal People. Jangan lupa follow Instagram gue @royricardo, DM ke gue, komen ke gue. Kira-kira nextnya kita review mobil apa lagi ya. Gue akan dengerin semua masukan dari Royal People. Semangat. Ini karena gue syutingnya lagi bulan Ramadan. Semangat untuk kita semua yang merayakan bulan puasa. Jangan mokel-mokel ya. Oke, gue doain rezekinya lancar di bulan suci Ramadan ini. Oke, sorry banget kalau misalkan gue ada salah-salah nge-review. Namanya juga reviewer KW gitu ya. Sorry banget juga kalau ada salah-salah kata. Izin, semuanya cuma bercanda. Jokes doang ya. Jokes. Tahu jokes nggak? Iya, pinter. Oke, Royal signing out. Fikri, TDA. Fikri signing out. Bye-bye.